Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) mengungkapkan selama masa pandemi terjadi peningkatan aduan masyarakat akibat pinjol. Hingga Juli 2021 terdapat 2.800 jumlah aduan, meningkat 2 kali lipat dibanding aduan sepanjang 2020 yaitu 1.400 aduan. Aduan masyarakat terkait pinjol yang paling mendominasi diantaranya adalah pinjaman online ilegal, hampir 70%. Kemudian cara penagihan, ketidaksesuaian proses dengan kesepakatan, hingga penyebaran data pribadi. Nah, saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, apa tentunya yang dilakukan oleh asosiasi untuk membantu pemerintah sekaligus nasabah agar tidak terjerat dengan pinjol ilegal ini, Pak? Ya, kita di Aptek sadar bahwa nomor satu adalah merasa ada kesadaran dan juga kewaspadaan kepada fintech ilegal ini. Dan terutama yang perannya Aptek adalah untuk mendefinisikan apa itu fintech ilegal. Di mana ada dua macam fintech ilegal. Yang pertama adalah fintech atau perusahaan-perusahaan fintech yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Ada juga fintech palsu namanya. Jadi di mana itu fintech akun-akun palsu yang melakukan pencatutan dan mengatasnamakan fintech yang resmi untuk menawarkan pinjaman atau investasi kepada masyarakat. Dan biasanya itu melalui pesan instan, pesan singkat seperti Telegram dan WhatsApp, dan itu juga lumayan bahaya. Untuk melakukan edukasi dan juga untuk supaya masyarakat lebih sadar dan juga lebih waspada kepada fintech ilegal dan fintech palsu. Aptek melakukan kegiatan dengan OJK dan juga dengan Kominfo untuk meluncurkan sebuah website yang baru, dan itu atas nama cekfintech.id, di mana masyarakat bisa cek ke website ini atas kegiatan-kegiatan fintech yang palsu dan juga yang ilegal, supaya bisa lebih aware, lebih sadar tentang masalah-masalah yang ada di fintech ilegal dan fintech palsu ini. Jadi intinya yang penting adalah masyarakat lebih sadar, lebih merasa lebih aware, dan ini bisa cari tahu melalui platform cekfintech.id ini. Iya, tapi ini kalau kita lihat sebenarnya ini juga merugikan fintech yang legal ya, seperti itu kalau terkait dengan fintech palsu ini, karena dia menggunakan akun yang legal padahal sebenarnya ilegal, begitu ya Pak Iwan? Betul, seperti yang saya sudah share tadi, sebenarnya dunia di mana ada yang ada kita hanya ada fintech yang legal dan fintech yang resmi, itu sebenarnya dunia yang lumayan bagus. Namun ada pihak-pihak yang bikin akun-akun palsu, ada juga pihak-pihak yang bikin fintech yang tidak terdaftar. Dan seperti yang sudah di-share tadi sama Pak Tonggam, sebenarnya jumlah fintech yang ilegal jauh lebih besar dibandingkan dengan fintech yang resmi atau legal. Di mana saat ini sekitar 120 fintech yang terdaftar atau berizin di OJK, namun selama 3-4 tahun terakhir ada lebih dari 3.000 fintech ilegal yang terblokir dari Kominfo dan OJK. Jadi memang tren atau fenomena fintech ilegal ini, fintech palsu ini sangat-sangat bahaya, dan masyarakat harus sangat hati-hati dengan data-data mereka. Nah, berbicara hati-hati nih Pak Togam, jadi karena tadi ya ada dua ciri-ciri fintech ilegal, fintech yang tidak terdaftar dan juga fintech palsu. Ini gimana sebenarnya kita membedakan? Tadi di awal Anda sudah berbicara sedikit terkait dengan beberapa ciri-cirinya. Nah, boleh diperdalam lagi Pak Togam, bagaimana sebenarnya kita membedakan ya antara fintech yang terdaftar dan fintech yang palsu nih? Iya, ciri utamanya memang sangat jelas ya. Ciri dari pinjol ilegal itu yang pertama adalah memang tidak terdaftar di OJK atau tidak berizin di OJK. Jadi masyarakat bisa melihat daftar fintech atau pinjaman online yang terdaftar di OJK yang saat ini berjumlah 116 melalui website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Kemudian yang kedua cirinya adalah mereka tidak mempunyai identitas pengurus, kemudian alamat kantor yang jelas, dan nomor teleponnya itu ganti-ganti. Mereka bisa berganti satu hari itu sampai beberapa kali tentunya nomornya untuk mengelabui kita.
Kemudian pemberian pinjamannya sangat mudah, cukup dengan fotokopi KTP, foto diri, kemudian pinjaman terjadi. Tapi sangat berbahaya karena memang bunganya sangat tinggi, kemudian juga jangka waktunya sangat rendah, singkat, dan fee-nya juga sangat tinggi. Dan yang paling berbahaya adalah mereka ini selalu meminta kontak dan data di HP untuk bisa diizinkan diakses. Nah, ini sebenarnya masalahnya di sini. Masyarakat kita yang meminjam itu memberikan akses semua data dan kontak di HP-nya untuk bisa digunakan oleh para pelaku pinjol ilegal ini. Nah, ini nanti data-data ini akan digunakan pada saat penagihan, di mana peminjam tidak bisa membayar utangnya. Nah, mereka dilakukan dengan teror, intimidasi, pelecehan, dan juga penistaan. Nah, dan juga yang menjadi masalah bukan hanya peminjam yang mendapatkan teror, intimidasi, tapi orang-orang yang namanya itu ada di kontak HP juga ikut-ikutan kena teror intimidasi. Nah, tiba-tiba contohnya kita mendapat teror si A meminjam di kami, merampok kami, Anda disebut sebagai penjamin. Padahal kita sama sekali nggak kenal orang itu. Cuma karena ada nomor HP kita di nomor HP dia menjadi ikut teror kita. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi sangat berbahaya tuh. Itu kan sebabnya kita lihat saat ini aduannya semakin tinggi ya Pak, untuk aduan di mana di BPKN kita lihat di mana di tahun ini aduannya 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu 1.400, kali ini 2.800. Padahal belum sampai akhir tahun nih Pak terkait dengan pinjol ini. Ini gimana nih Pak? Ini juga perlu kita analisis sebenarnya. Aduan ini kan bisa jadi karena memang kasusnya tambah banyak atau karena memang akses informasi dari masyarakat kita saat ini sudah mengetahui bagaimana cara mereka mengadu dan sudah mengetahui bagaimana yang ilegal itu. Itu juga bisa kita teliti. Tapi kalau dari data pengaduan juga memang ada pengaduan-pengaduan yang meningkat di Satgas Waspada Investasi pada tahun 2020-2021. Walaupun dari sisi jumlah yang ilegal itu sebenarnya yang paling banyak itu di tahun 2019 ada 1.493 fintech lending yang kita hentikan di 2019, kemudian 2020 turun menjadi 1.026 dan 2021 menjadi 442. Nah, ini dari sisi jumlah fintechnya. Oke, baik. Saya beralih ke Bu Sari. Bu Sari, ini sebenarnya bagaimana sih sebelum memutuskan berutang dengan pinjaman online, apa yang harus ditimbang oleh masyarakat nih Bu Sari? Sebenarnya sebelum kita meminjam kan kita harus memastikan dulu pinjaman itu perlu atau enggak gitu kan. Apakah itu untuk kebutuhan konsumtif aja atau hanya untuk membiayai gaya hidup, balik lagi gitu kan. Mungkin yang sebaiknya juga pemerintah untuk mulai udah lebih mengencarkan lagi edukasi untuk bagaimana mengelola keuangan, karena bagaimanapun juga kalau sudah meminjam mau di pinjol yang legal maupun ilegal gitu, sama-sama kan harus ada yang dicicil gitu kan. Jadi buat dari financial planner sih kita lihat dulu pinjaman itu untuk kebutuhan mendesak ataukah hanya untuk gaya hidup ya. Lalu juga kita harus memastikan apakah kita mampu bayar cicilannya atau melunasi pada tepat waktu atau tidak. Itu sih yang lebih penting juga untuk disadari oleh masyarakat yang hendak melakukan peminjaman. Oke, jadi perhatikan dulu ya sebenarnya apa kebutuhannya dan perhatiin juga sebenarnya ini benar atau enggak pinjolnya. Oke, kita akan tahu bagaimana tentunya cara kerja pinjol ini. Bolehkah pinjol mengakses data pribadi Anda yang tersimpan di gawai Anda? Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, per 2 September 2021, Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar 116 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online pinjol yang memiliki lisensi terdaftar dan berizin OJK. Nah, saya kembali ke Pak Tongam. Pak Tongam, ini kan OJK terus merilis nih data pinjol terdaftar, tapi masyarakat yang jadi korban terus saja ada, Pak. Dan jumlahnya cenderung berlipat. Apa tentunya, Pak, langkah dari Satgas Waspada Investasi untuk membatasi ruang gerak pinjol ilegal ini, Pak? Kita masuk ke langkah Satgas Waspada Investasi, tentu kita harus lihat dulu di mana sih titik masalahnya. Kenapa sih masih marak pinjol ilegal ini? Nah, dari beberapa pengamatan kami itu kita lihat dari dua sisi tentunya. Yang pertama dari sisi pelaku pinjolnya dan yang kedua dari masyarakatnya.
Yang pertama dari sisi pelaku pinjol ya, dengan kemudahan dan kemajuan teknologi informasi saat ini, para pelaku ini sangat mudah membuat situs, aplikasi, website, dan menawarkan melalui SMS atau media sosial yang memang sangat mudah diterima masyarakat kita yang rata-rata punya smartphone saat ini. Kemudian yang kedua juga ada beberapa server yang dilakukan di luar negeri. Nah, ini juga tentu menyulitkan kita sehingga pinjol ini tetap marak. Kemudian dari sisi masyarakatnya, ini juga perlu kita respon karena tidak adil juga kalau kita hanya menyalahkan pinjol, tapi dari sisi masyarakat kita tidak respon. Yang pertama kita lihat ada kelompok masyarakat yang memang tingkat literasinya masih rendah, tidak melakukan pengecekan legalitas, kemudian pada saat ada link langsung mengisi link, mengakses, membuat pinjaman karena memang tidak paham bagaimana akses kepada pinjol tersebut. Kemudian kelompok kedua memang ini agak sulit karena ada kesulitan keuangan tentunya dari masyarakat kita. Jadi dia sudah tahu sebenarnya akses ke pinjol ilegal, tapi karena memang kebutuhan yang sangat mendesak untuk kebutuhan dasar, dia melakukan itu. Ini indikasinya bisa kita lihat contohnya apabila ada masyarakat peminjam yang sudah mengakses sampai 10 pinjol contohnya ya. Bahkan ada seorang ibu akses pada 141 pinjol ilegal. Nah ini kan indikasinya memang ada masyarakat kita yang sudah tahu bahwa itu pinjol ilegal tapi memaksakan diri untuk melakukan pinjol ilegal. Kemudian juga ada perilaku masyarakat kita ya yang meminjam di luar kemampuan membayarnya. Nah ini pasti akan default juga dan juga adanya perilaku yang memang sangat konsumtif tadi seperti dikatakan tadi Ibu Sari bahwa memang masyarakat kita sangat tergiur dengan adanya fasilitas pinjaman ini yang menganggap bahwa pinjaman ini adalah hak padahal ini kewajiban. Nah, apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi? Kita lakukan dari dua sisi, tentu dari sisi preventif dan represifnya. Preventif, kita melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media, berbagai cara, dan kita juga melakukan respon pada pengaduan masyarakat agar masyarakat paham mengenai pinjaman online ilegal yang sangat berbahaya. Kemudian juga melakukan, kami kemarin pada tanggal 11 sampai 14 Juli melakukan blasting SMS dengan 7 provider seluler yang kami perkirakan menjangkau 28 juta nomor telepon. Kemudian secara represif kami mengumumkan ke masyarakat pinjaman online ilegal ini agar masyarakat tidak mengikuti, kemudian melakukan cyber patroli dengan Kominfo dan pemblokiran secara berlanjut tentunya, dan kami juga meminta perbankan dan jasa pembayaran untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal, dan kami menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian tentunya untuk melakukan proses hukum. Jadi berbagai upaya kita lakukan untuk melakukan pemberantasan pada pinjol ilegal ini. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini bagaimana tentunya cara kerja pinjaman online legal ya? Apa tentunya hak dan kewajiban nasabah? Kira-kira berapa sih bunga pinjaman online yang boleh nih dibebankan ke peminjam? Kira-kira bagaimana sih sebenarnya perusahaan fintech ini memverifikasi nasabah yang layak menerima pinjaman? Baik, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah dunia yang tidak ada fintech ilegal dan fintech palsu itu adalah dua dunia yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena dari segi akses kepada pinjaman, dari segi kemudahan, kecepatan itu luar biasa dari sisi fintechnya. Dan itu biasanya kita lihat semua yang disampaikan tadi sudah diatur dengan OJK juga, dari OJK juga, di mana ada bunga pinjaman maksimal di 0,8% per hari, ada juga ada kebatasan akses kepada data pribadi. Contohnya fintech hanya bisa mengakses ke kamera, mikrofon, dan lokasi, dan lain-lainnya tidak bisa. Dan hanya harus dapat persetujuan juga dari nasabahnya sebelum bisa mengakses data seperti yang saya share tadi. Jadi banyak sekali syarat-syarat itu sudah diatur dengan baik dari OJK. Dan dari segi proses itu sangat gampang dan simple, di mana biasanya masyarakat akan mendownload aplikasi dulu atau apply lewat website dulu untuk melakukan pendaftaran. Kemudian dari fintechnya akan melakukan verifikasi atas dokumentasi dan juga atas identitasnya, dan juga melakukan analisa kepada keuangannya, apakah calon peminjam ini sudah layakkah untuk dapat pinjaman. Dan terakhir
tempat penggunaannya, di mana ini pinjaman ini digunakan untuk produktif, konsumtif atau multiguna. Nah, ini semuanya diatur juga dengan baik di fintech. Jadi intinya mudah, aksesnya bagus dan juga cepat. Namun prosesnya juga diatur dengan baik dengan fintech supaya semua pinjaman yang dikasih itu hanya untuk ke masyarakat yang layak dapat pinjaman. Ini adalah cara untuk fintech legal dan resmi. Berapa lama sih Pak tadi Anda katakan untuk proses tadi ya, untuk mencari tahu si penerimanya seperti apa, butuhnya buat apa, dan juga proses-proses lainnya itu berapa lama Pak? Nah, tentunya pasti ada faktor juga nilai pinjaman ya, dan juga ini yang pinjam ini adalah perusahaan atau individu. Biasanya untuk nilai kecil untuk individu prosesnya bisa secepat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tergantung platformnya juga, polisinya seperti apa, teknologinya seperti apa. Untuk PT, CV atau perusahaan itu bisa lumayan cepat juga, biasanya 1-2 minggu sudah kelar keputusannya. Jadi intinya untuk masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang butuh modal kerja dengan waktu singkat atau butuh modal yang standby atau sisa atau lain-lainnya, sangat mudah untuk mendapatkan dana dengan waktu yang singkat dan cepat. Oke, baik. Nah, ini kan berarti menjadi sebuah gambaran juga ya kepada masyarakat bahwa sebenarnya ada waktu 1-2 hari, ini adalah yang paling cepat ya, bukan secepat kilat dengan hanya memberikan KTP langsung dapat. Nah, ini berarti harus hati-hati kalau kayak gitu ya, Pak Iwan ya. Oke. Memang ada platform yang bisa cepat sekali, Ibu. Jadi memang sudah ada yang singkat sekali, di mana mungkin dalam waktu setengah jam sudah ada. Memang itu tidak banyak yang seperti itu, tapi ada. Namun yang pasti sih masyarakat perlu cek juga apakah fintech ini fintech resmi, fintech legal, dan terdaftar di OJK atau tidak. Jadi memang penting sekali harus ngecek dulu sebelum ambil pinjaman, karena secanggih pun teknologi pasti ada pihak-pihak yang ilegal dan palsu. Oke, nah Pak, sekait dengan ini ya, tadi kalau data pribadi sendiri Pak, itu apakah di pinjol legal diperbolehkan atau ada hal lain Pak? Apakah cuman boleh mengakses, tadi Anda katakan kamera saja atau seperti apa? Ya, key point-nya adalah semua data yang akan diakses sama fintech yang legal atau resmi itu hanya bisa diakses atas persetujuan masyarakat. Jadi calon peminjam ini akan biasanya melalui formulir pendaftaran atau aplikasi akan nentuin apakah fintech ini bisa mengakses kepada kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan biasanya ini adalah info-info penting untuk melakukan verifikasi supaya apakah orang ini benar atas nama yang di KTP itu, atau misalnya lokasinya benar sesuai KTP. Jadi memang ini adalah akses yang sangat diperlukan untuk verifikasi. Jadi kalau kontak-kontak atau berbagi kontak di phone book, telepon itu sebenarnya tidak tepat ya? Atau gimana Pak? Benar. Biasanya fintech resmi itu tidak akan mengakses kepada kontak-kontak yang lain. Dan ujung-ujungnya adalah sebenarnya masyarakat kalau misalnya diminta untuk share data-data pribadi yang seperti ini harus berhati-hati karena sesuai dengan aturan OJK hanya data yang terbatas yang bisa diakses, dan kedua harus cek dulu apakah ini fintech yang resmi atau tidak ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya. Baik, saya ke Bu Sari. Bu Sari, apa sebenarnya Bu indikator yang menyatakan keuangan kita sehat nih Bu? Misalnya jika ada cicilan utang, berapa persentase maksimal dari penghasilan kita nih? Yang paling sehat tentunya kita membelanjakan pengeluaran kita itu lebih besar daripada penghasilan kita. Jadi penghasilannya katakanlah 5 juta, ya pengeluarannya juga maksimal 5 juta, jangan lebih. Lalu untuk alokasi untuk cicilan utang itu jangan lebih dari 30%. Kenapa? Kalau lebih dari 30% itu akan pada saat kita lebih dari 30%, maka itu akan mengambil alokasi dari yang lain-lain, dari biaya hidup kita, dari kita, jadi nggak bisa investasi, nggak bisa nabung, boro-boro investasi ya nabung juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya kita gali lubang tutup lubang kalau melebihi dari 30% cicilan utang. Jadi memang paling aman sih ya kita nggak mengeluarkan uang sesuai dengan penghasilan kita.
Oke, jadi harus sesuai. Kalau dibilang berarti cicilan utang nggak boleh lebih dari 30% ya. Seperti itu, Iya. 30% dari pemasukan. Itu yang sebabnya kita harus kembali menata keuangan kita. Seperti itu ya, Bu Sari. Ya, dan siapkan juga 10% sampai 20% untuk kita sisihkan. Itu bisa di dalam bentuk tabungan ataupun investasi. Kenapa? Karena itu yang digunakan untuk sebagai dana darurat kita jika terjadi hal-hal yang mendesak tadi, kan. Sehingga pada saat kita ada hal yang kita harus mengeluarkan uang, kita bisa mengambil dari dana darurat tersebut, bukan dari pinjaman online, apalagi pinjaman online-nya yang tidak resmi, gitu kan. Oke, baik. Ini sebenarnya manfaat 10-20%. Jadi nggak perlu ke pinjaman online ilegal apalagi ya, bahaya ya. Oke, baik. Kita Iya. akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Tonga, Pak Iwan dan juga Bu Sari, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Ya pemirsa, tidak semua produk dan layanan jasa keuangan mampu memenuhi semua kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Celah inilah yang diisi oleh pinjaman online. Sayangnya banyak pinjol yang beroperasi secara ilegal. Nah, kembali ke Bu Sari. Bu Sari, kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang bisa direkomendasikan bagi nasabah untuk menggunakan pinjaman online ini sih, Bu Sari? Ya. Terutama untuk pinjam untuk kebutuhan yang mendesak lah, yang kita memang harus segera biayai, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Misalnya untuk kesehatan, atau misalnya ada kena musibah, kan, atau hal-hal lain yang memang sifatnya harus segera dilakukan dan tidak bisa ditunda lagi. Kalau gaya hidup kan kita bisa tunda ya, misalnya beli handphone baru atau beli ganti aksesori mobil, itu kan bisa ditunda gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal yang mendesak dan kita memang tidak punya biaya dan tidak ada alternatif lain untuk kita misalnya ke pegadaian dan sebagainya, tidak ada lagi, baru kita bisa menggunakan pinjaman online ini sebagai salah satu alternatif. Cuman kita juga harus lihat lagi pinjol mana yang kita yang harus kita pasar, gitu kan. Jangan sampai kita masuk ke jebakan pinjol ilegal. Dan itu juga harus kita lihat. Kalau tadi kita meskipun kita memang harus buru-buru gitu ya mendapatkan dana segarnya, tapi juga luangkan sedikit waktu untuk bisa melihat, ngecek apakah benar ini pinjol yang termasuk di daftar resmi di OJK. Lalu juga cek rekam jejak, kan biasanya berupa aplikasi ya. Kita di aplikasi itu kita bisa lihat dan dapat bintang berapa, reviewnya seperti apa, testimoni dari nasabahnya seperti apa. Itu juga bisa menjadi patokan pada saat kita memilih pinjol. Pinjol, oke. Nah ini kan berarti kalau kita lihat sebenarnya kalau darurat banget nih baru kita ke pinjol, begitu ya Bu Sari ya. Tapi bagaimana money management agar nasabah tidak sampai gagal bayar saat berutang? Kalau misalnya akhirnya kepepet banget harus berutang, harus menggunakan pinjol nih, gimana caranya supaya kita nggak kelilit utang ini, serta bagaimana tentunya bisa keluar lah dari jeratan utang, Bu Sari? Iya, kita harus bisa melihat juga kemampuan kita untuk mencicil pinjaman. Jadi kalau pinjol resmi kan di aplikasinya kita kelihatan, misalnya kita mau pinjamnya sejumlah uang tertentu dengan tenor sekian lama, kira-kira berapa banyak cicilan yang kita harus bayarkan setiap jatuh temponya. Itu menjadi patokan. Apakah dengan cicilan tersebut kita mampu bayarnya? Ada nggak sumber dananya untuk membayar tersebut? Nah, selama itu kita bisa lakukan, kita bisa boleh dilanjutkan gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah tidak mampu ya kita harus cari alternatif lain, apa mungkin tenornya diperpanjang atau seperti apa. Yang jelas kita harus bisa mengukur kemampuan kita untuk mencicil pinjaman tersebut. Oh oke, baik. Nah terkait dengan tenor ini mungkin saya ke Pak Iwan sebentar. Pak Iwan, ini kalau secara atau pinjol legal, pinjol yang resmi, ini bagaimana caranya menagih utang ini? Seperti apa? Apakah bisa dengan cara memperpanjang tenor atau seperti apa sebenarnya? Adakah komunikasi terlebih dahulu? Seperti apa nih? Nah, sebenarnya penagihannya itu juga berdasarkan produknya apa dulu nih. Kita lihat pinjaman Techfin ini sebenarnya berbagai macam. Ada yang untuk produktif, untuk usaha,
Ada juga untuk konsumtif, untuk misalnya pembelian di e-commerce dan juga di tempat lainnya. Ada juga untuk yang multiguna. Tergantung dengan cara pinjamannya itu, penagihannya akan berbeda. Misalnya untuk pinjaman usaha banyak sekali caranya itu biasanya ada pihak ketiga atau melalui melalui pembelinya atau melalui payment gateway-nya itu bisa potong pendapatannya langsung untuk bayar kepada installment-nya atau kepada payment-nya gitu kan. Kemudian untuk misalnya untuk yang lain-lainnya kayak multiguna dan juga untuk yang konsumtif biasanya masyarakat akan melakukan pembayaran langsung kepada platform fintech-nya. Yang pasti semua fintech akan menghindari ada masyarakat yang pembayarannya terlambat. Karena kalau terlambat pasti akan ada reminder dari fintech untuk supaya borrowernya bayar dengan tepat waktu, karena sesuai dengan pinjaman sesuai dengan kontraknya gitu kan. Jadi biasanya sih caranya adalah masyarakat akan bayar langsung atau usaha akan bayar lewat pihak ketiga atau langsung kepada fintechnya. Kecuali kalau misalnya sudah terlambat bayar, baru akan ada yang nelpon, akan ada yang cek kepada borrowernya apakah mampu untuk bayar dengan tepat waktu. Oke, baik. Pak Tongam, apa sih atau mungkin apa yang sudah dilakukan OJK Pak Tongam untuk mencegah masyarakat jadi korban dulu nih, barulah sebuah fintech P2P lending ini diberikan stempel ilegal? Ya, tentu kita lihat pemberantasan pinjol ilegal ini dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi, di mana di sana ada 13 kementerian lembaga, saat ini 12 ya, dengan penggabungan Kemendikbud dengan Kemdikbud. Ada 12 kementerian lembaga di sana yang saling bahu-membahu melakukan pemberantasan pinjol ilegal ini. Nah, dari 12 itu ada 5 kementerian lembaga yang memang terkait erat dengan pemberantasan pinjol ilegal ini, yang pada tanggal 20 Agustus lalu sudah memperkuat barisan tentu dengan menandatangani pernyataan bersama. Yang pertama Kominfo, di mana penawaran-penawaran melalui website, aplikasi, SMS ini dilakukan cyber patroli dan pemblokiran oleh Kominfo secara masif juga saat ini untuk memberantas pinjaman online ilegal ini. Kemudian dari Kemenkop, karena saat ini banyak juga yang berkedok koperasi ya dan KSP yang juga menawarkan pinjaman-pinjaman online ini yang bukan pada anggotanya. Ini tentu merupakan area pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkop UKM. Kemudian ada OJK di sana, di mana pinjaman online ini banyak juga menggunakan perbankan untuk transfer dana tentunya. Ini tentu ada penguatan KYC bagi para perbankan. Bank Indonesia juga seperti itu, bahwa saat ini ada payment gateway, transfer dana, penyedia jasa pembayaran yang diduga juga menjadi sarana yang dilakukan oleh para pelaku pinjol ini dalam menyalurkan pinjamannya. Oleh karena itu Bank Indonesia melakukan pembinaan pada penyedia jasa pembayaran ini. Dan juga saat ini dengan kemajuan inovasi keuangan digital, banyak juga agregator-agregator saat ini ya yang memberikan informasi yang memang di dalamnya itu muncul pinjol-pinjol ilegal. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi mereka ini melakukan kegiatan seakan-akan legal, tetapi di belakangnya itu ada yang ilegal. Prinsip dari koperasi KSP adalah dari anggota untuk anggota. Kalau dia menawarkan pinjaman kepada bukan anggotanya, kami pastikan dia ilegal, bukan anggota atau bukan calon anggota. Jadi kita member dulu atau calon anggota dulu baru bisa menikmati pinjaman dari KSP tentunya kan gitu. Jadi masyarakat kami minta juga perhatian, kalau mau akses ke KSP harus jadi anggota dulu atau calon anggota dulu baru bisa meminjam. Tapi kalau tiba-tiba ada KSP menawarkan pinjaman kepada seluruh masyarakat, kami duga itu ilegal. Kemudian tadi pihak yang kelima adalah kepolisian tentunya dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat kita kan banyak yang menerima teror, intimidasi. Nah, ini perlu penegakan hukum yang kuat tentunya. Jadi 5 kementerian lembaga ini sangat erat kaitannya dalam pemberantasan pinjol ilegal ini, dan saat ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk memberantas secara masif tentunya. Di samping itu juga melakukan edukasi, karena kami melihat edukasi ini merupakan hal yang sangat penting. Betul. Pinjol ilegal ini ibarat supply demand juga sebenarnya. Jadi supply-nya itu ada karena demand-nya banyak. Nah, demand-nya ini yang kita pengaruhi melalui edukasi. Kita didik masyarakat kita agar jangan pernah akses ke pinjol ilegal.
Betul, betul, betul. Oke. Nah, saya balik lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini bagaimana menciptakan tentunya industri pinjol yang sehat dan juga mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan maupun memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat nih? Sebenarnya yang pasti sih perannya asosiasi, fintech, OJK, BI, Kominfo juga semuanya penting sekali. Dan saya juga atas nama Fintech Association ingin berterima kasih kepada semua regulator dan juga pihak yang sudah mensupport industri ini. Namun ujung-ujungnya yang paling penting adalah perannya masyarakat itu nomor satu. Masyarakat ini apakah mereka sadar terhadap masalah-masalah fintech ilegal dan fintech palsu. Ada data berdasarkan research internal kami, hanya 33% dari masyarakat sudah sadar dan aware terkait dengan fintech resmi dan juga literasi keuangan digital seperti apa. Masih ada mayoritas dari masyarakat Indonesia itu belum aware atau belum sadar terkait dengan do's and don'ts-nya atau apa yang bagus, apa yang kurangnya fintech di Indonesia ini. Jadi dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, dengan regulator dan juga dengan media, dari Aftek sih rencananya sih untuk lebih agresif lagi terkait dengan edukasi, lebih kuat lagi, dan juga akan sharing tentang juga anti fintech palsu dan juga tentang fintech ilegal ya, supaya masyarakat ujung-ujungnya dapat jasa yang benar-benar berguna, jasa yang resmi, jasa yang ujung-ujungnya bisa memperkuatkan kesehatan finansial mereka daripada menjadi korbannya fintech ilegal. Oke, baik. Jadi aman dan nyaman sebenarnya ya di sini ya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa, prinsip kehati-hatian selalu dipegang saat Anda memutuskan untuk meminjam dana, termasuk mengukur kemampuan diri saat berutang. Tetaplah di Creative Money. Anda masih menyaksikan Creative Money, jerat pinjaman online. Nah, saya di segmen terakhir ini tentunya saya akan meminta closing statement untuk atau dari Anda bertiga, para narasumber saya. Ini apa tentunya tips dari Pak Tongam, Pak Iwan, dan juga Bu Sari kepada pemirsa Berita 1 TV, khususnya Creative Money, yang tengah menimbang menggunakan jasa pinjol, atau malah sekarang sudah menjadi konsumen pinjol nih. Pak Tongam, boleh? Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan tips kepada masyarakat yang ingin meminjam secara online. Yang pertama, pinjam hanya pada fintech lending atau pinjol yang terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website OJK atau di berbagai media sosial OJK. Kemudian yang kedua, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar tentunya. Jangan meminjam untuk menutup utang lama, gali lubang tutup lubang. Pada saat masyarakat gagal bayar pada pinjaman pertama, jangan mencoba membuka untuk pinjaman kedua membayar pinjaman lama. Ini sangat-sangat berbahaya tentunya. Yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman digunakan untuk kepentingan produktif, untuk mendorong ekonomi keluarga. Dan yang keempat, sebelum meminjam tentunya perlu dipahami manfaatnya, risikonya, kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Dan perlu kami sampaikan bahwa kondisi pandemi, kesulitan keuangan, kemudian kebutuhan mendesak tidak menjadi alasan kita untuk masuk ke pinjol ilegal. Dan berbagai pengalaman yang menjadi korban pinjol ilegal bisa menjadi guru bagi kita bahwa pinjol ilegal itu sangat menyengsarakan masyarakat. Demikian. Baik, kalau dari Pak Iwan seperti apa, Pak Iwan? Dari saya sih berdasarkan effort yang dilakukan oleh OJK, Kominfo, dan Satgas Waspada Investasi dan juga dari Aftek, semua tuh sudah ada untuk masyarakat bisa cek apakah sebuah fintech ini adalah resmi atau tidak melalui cek di OJK, dan juga apakah sebuah fintech ini adalah fintech akun ini palsu atau resmi akunnya. Dan ini bisa cek melalui cek fintech.id websitenya. Jadi sebenarnya toolsnya sudah ada. Websitenya sudah ada, sisa tinggal masyarakat rajin untuk ngecek ya apakah fintech ini bagus atau tidak gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah memastikan bahwa fondasi keuangannya bagus supaya nanti semua yang dipinjam itu juga digunakan dengan baik. Ujung-ujungnya ini adalah peran kita semua dari masyarakat, dari regulator dan juga dari asosiasi dan industri
di mana kita perlu untuk punya sebuah industri yang sehat, kita butuh kerjasama yang sangat kuat. Seperti itu. Oke, baik. Dan terakhir, Bu Sari, gimana nih tips dan juga closing statement dari Anda? Oke, kesehatan keuangan melalui perencanaan keuangan yang baik tentunya lebih dibutuhkan ya untuk bagaimana mengelola keuangan agar kita tidak harus melakukan peminjaman. Tapi apabila kita memang terpaksa tidak ada alternatif lain di mana kita membutuhkan dana secara mendadak, maka gunakan pinjaman tersebut memang untuk kebutuhan yang memang sangat mendesak, serta kita juga harus melihat kemampuan kita untuk membayar cicilan dan melunasinya tepat waktu ya, dengan hanya cuma melunasi tapi juga harus melunasi tepat waktu. Lalu apabila sudah terlanjur terkena pinjol yang ilegal, tadi mungkin belum ditambahkannya untuk yang lainnya, laporkan atau pengaduan kasusnya melalui kontak OJK 157 atau melalui email consumer@ojk.co.id, atau kita juga bisa laporkan ke polisi melalui patrolicyber.id. Oke, baik. Jadi bisa lihat di situ ya sebenarnya terkait dengan legal atau ilegalnya sebuah pinjaman online itu. Baik, terima kasih tentunya kepada Pak Tonggap L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Pak Iwan Kurniawan, Board Member Asosiasi Fintech Indonesia yang juga Co-Founder dan Chief Operating Officer atau COO Modalku, serta Ibu Sari Insaniwati, Financial Planner dari Mitra Rencana Edukasi yang sudah berliterasi keuangan kepada pemirsa Creative Money. Dan pemirsa tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan. Bijaklah menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan. Saya Eliza Hasan pamit, sampai jumpa.